Kalau dipikir-pikir 100.000 sekarang bisa dapat apa aja ya? Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau 100.000 sekarang tuh kayak cepet banget habisnya? Dulu kita bisa beli banyak barang, sekarang kok cuma buat segelintir barang aja ya? Nah, teman-teman ngerasa nggak sih bahwa harga barang dan jasa itu selalu ada peningkatan? Nah, nilai uang yang 100.000 di tahun ini tentunya akan berbeda dengan 100.000 pada 10 tahun yang lalu. Terus kok bisa sih kenaikan-kenaikan harga itu seakan-akan itu serempak berbarengan? Hai semuanya, perkenalkan nama saya Amira Sabina Ilra dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video kali ini kita akan membahas yang namanya inflasi. Nah, jadi teman-teman, kenaikan harga yang tadi kita bahas itu sebenarnya itu disebabkan oleh yang namanya inflasi. Nah, inflasi itu apa sih? Nah, jadi inflasi itu adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa itu secara umum terus naik dalam waktu kurun tertentu. Nah, makanya uang yang tadi 100.000 itu sekarang beda banget nilainya sama yang dulu. Nah, tetapi jangan salah pengertian nih dalam makna inflasinya. Nah, jadi dalam pengertian tadi itu terdapat 2 poin utama dalam inflasi. Yang pertama adalah kenaikan harga itu terjadi secara umum. Nah, jadi kalau misalkan cuma harga beras atau cuma harga cabai yang naik, nah itu belum bisa dikatakan sebagai inflasi. Nah, kalau inflasi itu dia harus menunjukkan kenaikan harga banyak barang dan jasa yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, poin yang kedua adalah terjadi secara terus-menerus. Nah, artinya jika harga naik cuma sementara seperti hari-hari besar, seperti misalnya nih pas lebaran atau tahun baru aja, itu belum bisa disebut dengan inflasi. Soalnya inflasi itu adalah kenaikan harga yang sifatnya itu bukan hanya sementara, tetapi dia berkelanjutan dan itu bisa menjadi masalah dalam perekonomian. Nah, sampai itu tadi konsep dari inflasi. Nah, terus teman-teman pasti penasaran nggak sih kenapa sih inflasi itu bisa terjadi? Nah, teman-teman, inflasi itu bisa terjadi bisa dari dalam negeri dan maupun dari luar negeri. Nah, contohnya nih kalau misalkan dari luar, biasanya karena ekonomi global. Misal dari mata uang negara-negara maju seperti dolar Amerika Serikat yang semakin kuat, nilai tukar kita bisa ikut melemah. Nah, kalau udah seperti itu, biaya kita untuk mengimpor barang itu menjadi mahal dan otomatisnya biaya produksi di Indonesia juga akan ikut semakin naik. Nah, kalau untuk dari dalam negeri, inflasi bisa muncul karena adanya permintaan masyarakat yang semakin tinggi. Nah, bisa jadi juga karena ekonomi kita lagi bagus, jadi banyak orang yang belanja. Nah, selain itu juga keputusan pemerintah juga bisa jadi pemicunya. Contohnya seperti waktu harga BBM itu naik. Nah, kalau misalkan harga BBM naik, ya otomatis biaya produksi sama ongkos kirim-kirim barang juga ikutan naik. Dan akhirnya harga-harga di pasar itu ikut melonjak. Nah, seperti itu penjelasan dari inflasi. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai inflasi. Jika terdapat kesalahan dalam kata-kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.